istirahat. Dinamakan demikian karena ada keadaan. Nah, Nabi SAW dulu sholat tarawih atau qiyamul lail di bulan Ramadan sebagaimana sholat di malam-malam yang lain, di hari-hari yang lain, yaitu 11 rakaat. Namun, ya, sebagaimana kita tahu dan sering dengar, 11 rakaatnya itu membacanya Al-Baqarah, Al-Imran, sehingga benar-benar panjang dan benar-benar capek. Dan ini ditegaskan oleh Ibunda Aisyah. Beliau mengatakan bahwasanya karena Rasulullah SAW yusolli fi Ramadan minal lail fa idza shallaitum ma'ahu qama hatta yusbih. Bahwasanya Nabi SAW sholat di malam hari pada bulan Ramadan, dan apabila aku bersamanya maka beliau sholat sampai waktu subuh. Terus benar-benar panjang, bukan cuman setengah jam atau mulai sing 23-7 menit niku mboten. Benar-benar sangat lama. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan salatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Hukum salat tarawih itu sunnah berdasarkan ijma' ulama. Dan terkait dengan dalilnya, ya, ini berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam maka salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya qiyamul lail di bulan Ramadan termasuk dalam lingkupan cakupan ayat ini. Bahkan memiliki keutamaan yang lebih besar karena dilaksanakan di bulan yang penuh berkah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi azimatin. Bahasanya Nabi SAW menganjurkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Di sini dikatakan min ghairi ayyamurahum fihi bi azimatin, tanpa memerintahkan dengan tegas. Benten nek salat jamaah. Nah, jamaah wajib niku Nabi menghentikan jane lho, aku pengen ngongkon wong imame salat terus aku muter. Nah, muter tak goleki sapa sing gak salat jamaah omahe tak obong. Ning niki namung hadis ancaman min babil wa'id, mboten pernah dilakoni, mboten pernah dilampahi kalih Nabi dereng nate. Ini menunjukkan nggih wajibnya atau sangat ditekankannya sholat berjamaah. Lah dalam kasus tarawih di sini pakai bahasa yuraghibu fi qiyami Ramadan, menganjurkan. Menganjurkan itu tegasnya ngeten, nek mboten mangkat mboten napa, mboten ditukani ya. Bahkan kemudian di sini ada bahasa min ghairi ayyamurahum fihi bi azimatin, tanpa ada perintah tegas. Dan fayaqulu, dan beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Dan terus nek memang longgar, paribasane longgar sak longgar-longgare, nah niku nggih monggo. Tapi nek tadi salat jamaah tadi nggih kedah dilonggarke. Paribasane ngapunten, wah iki lagi sibuk apa? Ngarit. Lah ngarit ya tetap ditinggal. Namanya salat jamaah ngoten lho ya. Tapi nek tarawih ngene, paribasane jenengan iki nek tak tinggal tarawih, engko warungku ora nek sing tuku. Soale wong tuku ya antara maghrib bar isak niku misal ngoten. Nah, jenengan sadyan riyen ndak apa-apa. Terus jenengan mengke tarawih pados masjid yang mulai sholat tarawih enten kan sing jam 12 kan enten sing jam kalih ya, enten sing satu malam satu juz kan ya enten. Artinya ndak harus di masjid mriki misal. Tapi nek jenengan memang bener-bener longgar lah niku. Membiarkan waktu lewat tanpa ada aktivitas ibadah yang positif atau kegiatan yang positif niku mboten sae juga gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam Ibnu Abdul Bar bahwasanya waqad ajma'al ulama ala anna salatut tarawih sunnatun muakkadatun. Para ulama sepakat kalau salat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti sunnah yang sangat ditekankan, sehingga kalau misalnya dengan benar-benar ndak ada kegiatan, ya langkung saya tetap nderek salat tarawih.
Nah, kemudian keutamaannya kan tadi sholat malam dan keutamaannya. Yang pertama disebutkan pada Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Atas pahalanya orang sabar itu mboten enten batasnya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam konteks sabar di sini dia mencakup oleh orang-orang yang berpuasa di Ramadan dan sabar menjalankan qiyamul lail. Terus dengan yang bersabar untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, yaitu tercakup dalam pahala yang tanpa batas. Kemudian keutamaan berikutnya yaitu pada Quran surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ini ciri orang yang beriman bertakwa itu nggih tilem ning bar niku nggih tetep mengusahakan untuk bangun, menjauhkan lambung dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Terus kita kalau meminta kepada Allah niku enten rasa takut yang kita ikutkan, dan juga ada rasa harap supaya doa itu terkabul. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berupa berbagai macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang dikerjakan. Sehingga niki menguatkan Az-Zumar 10 tadi, kalau balasan orang yang bersabar, wabil khusus balasan orang yang mau bersabar qiyamul lail itu tidak ada batasannya dan hanya Allah yang tahu, dan niki disembunyikan nikmatnya sebanyak atau sebesar apa itu hanya Allah yang tahu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pas ketika di bulan Ramadan wabil khusus Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi menjelaskan imanan di sini maknanya adalah meyakini kalau qiyam bulan Ramadan adalah ibadah yang disyariatkan. Nah, nanti kita harus membahas ini. Karena nanti ada sebagian kaum muslimin ketika ditanya, kok kowe gak tarwehan? Nabi ki tarwehan mung ping 3. Enten to, piye handang ngoten niku. Nabi ki tarwehan ping 3, sunahe sapa sing ngomong kok dadak ben dina ben bengi. Ngawur kowe gak sesuai sunah ngoten niku to. Nah, nanti kita bahas insyaallah. Nah, kemudian ihtisaban, ya, penuh pengharapan akan pahala. Jadi kita itu sholat itu ya memang benar-benar berharap pahala. Mungkin enten piye mulih sing rada aneh meneh. Ibadah yo aja ngarep-arep pahala. Nah, ibadah mergo pahala iki yo ibadahmu mung sepele piye to. Lah wong nabinya ngajari ngoten niku kok. Lah terus nek ngarep-arep pahala iki ngopo ngarep-arep apa? Yo ngarep-arep ridhoning Gusti Allah. Yo namanya orang dikasih pahala itu kan karena diridhoi. Sama kayak putra jenengan ngeten niki to. Pak nyuwun arto tinggi sangu sekolah. Nah, jenengan kasih, kenapa lah jenengan ridho kan dikasih. Nek gak ridho bocah nakal beling gah kowe pamit sekolah dolan nek ya gak ridho kita ngasih sangu karena kita ngerti nanti sangone mau dolan mending timbang kowe pamit sekolah ning gak sekolah kae enek sapi 17 kae mending kowe ngarit. Nah, engko ngger sapi tak opahi 10.000. 17 genah 170 tak kopahi wis. Ngono malah genah clear. Nggih pun kula tak ngarit mawon. Lah iya wong pamit sekolah gak sekolah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi imanan wa ihtisaban, imanan itu mengimani, nah itu memang ada perintahnya. Nah, nanti kita pelajari insyaallah. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, kemudian ihtisab kita berharap pahala. Nanti jangan sampai kayak sebagian orang ibadah itu aja ngarep-arep pahala, aja ngarep-arep surga neraka. Kuwi level rendah. Nah, level dhuwur apa ngarep-arep ridho ning Gusti Allah. Nah, ya namanya kita berharap surga niku ya kita berharap ridho tentunya. Niku pun sepaket nih. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan al-muradu bi qiyami Ramadan salatut tarawih, yang dinamakan qiyam Ramadan niku nggih tarawih niku, wal muradu bil imani i'tiqadu bi anna masru'ah, yang disebut iman itu kita meyakini kalau memang tarawih itu ada syariatnya. Nah, nanti kita bahas. Wa bil ihsani talabus shawab minallahi taala, yang disebut dengan ihtisaban wal ihtisaban yaitu
kita meminta balasan dari sisi Allah. Lah balasan dari sisi Allah niku napa nggih surga. Dan akhirat niku pilihane namung surga napa neraka, surga napa neraka. Nah, ngoten mawon. Ndak ada pilihan ketiga. Aku pilih sing ketelu ah. Apa Pak anu? Ning angkringan ndak ada. Surga neraka niku mawon itu. Makanya nanti sampai ada ulama niku beliau punya fatwa ketika ada orang nanya dijawab ngeyel terus wis ngene wae nek kowe ngeyel terus gitu kan saiki ngene wae engko kita ning akhirat iku pilihane mung surga karo neraka kira-kira sing mbok lakoni iku mari nang surga apa neraka jawaben itu istafti qalbak takokno ning atimu nek atimu jek tulus jek fitrah jek apik kowe lak bakal iso jawab pertanyaan sing mbok takokke misal ngapunten niki jenengan sing tesih ngrokok kadang kan rokok hukumnya apa? Penting kok haram, dalil apa? Sing tak golek ora dalil ngono kuwi, tak dalil sing bener-bener melarang jangan merokok. Lho gak enek, jangan merokok gak enek gitu. Harusnya kan diturunkan dari proses hukum ini oh ini enggak bagus buat kesehatan ini. Lah, muncullah kesimpulan. Oh nek ngono ki gak wis ngene ae lah gitu. Nek enek surga karo neraka, kira-kira wong akeh ngerokok ki pemare ndang cepet nyemplung surga apa pripun? Nah, cobi dipenggali. Ngoten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah niku nggih namung contoh gitu kan. Sehingga nanti dalam kondisi tertentu ketika jenengan bingung mau bertanya sama siapa ndak tahu orangnya, tapi yo pengen tahu hukumnya, nanti mang tanglet dalam diri jenengan. Selama fitrah kita baik, insya Allah kita akan menemukan jawaban istaftih qalbak. Dadi sing ngoten, minta fatwalah pada hatimu. Dengan catatan hatinya harus baik. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, nggih fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wis tak kei dalan takwa dalan fujur. Qad aflaha man zakaha. Beruntung orang yang membersihkan hatinya, wa qad khaba man dasaha. Jelek atau celaka orang yang mengotori hatinya. Kenapa? Karena orang yang bersih hatinya pasti akan milih jalan takwa. Kalau orang yang hatinya jelek, ya, dia akan milih jalan fujur. Sehingga dalannya niku pun genah enten masjid, enten napa dangdutan niku. Mungkin orang yang tadi fitrahnya baik, dia akan berhentinya ke masjid, tidak ke tempat dangdutan. Tapi kalau kemudian hatinya atau fitrahnya jelek, maka dia akan ke tempat-tempat maksiat dan dia akan mengikuti apa kata hatinya. Kenapa? Inna nafsal amaratu bisu. Karena hatinya sudah terlingkupi dengan nafsu. Dan nafsu niku dominasinya mengajak pada yang jelek. Nah, kembali ke sini. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, tentang orang yang sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. An Abi Dzar radhiyallahu an, dari Abu Dzar radhiyallahu an, sumna ma'a Rasulullah SAW, kami berpuasa bersama Nabi SAW Ramadan, di bulan Ramadan, falam yakum bina syai'an minas sahri hatta bagiya sab'un. Ini yang tadi hadis yang dipegang oleh sebagian saudara kita kaum muslimin yang katanya tarawih ini enggak tiap malam. Nah, dan kami itu tidak melakukan apapun, tidak melakukan sholat bareng-bareng sampai malam itu tersisa 7 malam. Jadi tersisa 7 malam itu berarti malam yang ke-20 23 nggih. Kemudian faqama bina hatta dhahaba sulusul lail. Maka baru di malam 23 itu kami bersama Nabi SAW itu berdiri bareng, ya, sampai malam itu berlalu sepertiganya. Malam itu berlalu sepertiganya. Berarti dari habis isya sampai sepertiga malam. Nah, terus nek misal maghrib misal jam 6, misal subuh niku jam pinten Pak? Jam gangsal, nggih, jam sekawan misal. Misal niku 10 jam, nek diporo 3 nggih misal 3,5. Berarti dari malam itu berlalu sepertiga. Berarti dari jam 6 ditambah 3,5, berarti sampai jam setengah 10. Nah, minimal niku di malam yang ke-23. Nah, kemudian pada malam yang ke-6 beliau tidak mengimami. Malam yang tersisa ke-6, jadi malam yang 24 Nabi enggak keluar, 23 keluar, 24 enggak keluar. Nah, falam makan al-khamis, ketika malam tinggal 5, berarti malam yang ke-25, qoma bina hatta dhahaba satrul lail. Beliau sholat bareng kami sampai pertengahan malam. Berarti nek pertengahan niku kan tadi 10 tambah 5, 10 dibagi kali gangsal. Nah, berarti kalau dari jam 6 maghribnya tambah 5, berarti sampai jam 11. Berarti qiyamul lailnya sampai jam 11. Di malam 23
sampai setengah 10 atau jam 10. Nah, di malam yang ke 25 sampai jam 11 atau jam 12. Kira-kira ngoten. Nah, kemudian faqulna ya Rasulullah lau nafaltana qiyam hadhihi lailah. Gimana kalau kami nambah? Karena ini kami merasa belum banyak, masih sedikit itu. Gimana? Faqala, kata Nabi, inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansharif khusiba lahu qiyamul lailah. Seorang itu kalau sudah sholat malam kayak gini di Ramadan bareng dengan imamnya sampai selesai, berarti dari awal sampai witir, kok sampai rambung, maka tercatat sholat semalam suntuk. Sehingga niki menjadi dalil buat sahabat itu, kowe iki wis kecatat sholat semalam suntuk. Nek kowe mulih leren ya gak apa-apa, nek mbok arep tambah ya ora apa-apa gitu. Nek mbok cukup ke ini sudah tercatat sholat semalam suntuk. Sehingga ini menjadi solusi buat sinten, buat jenengan yang mungkin besoknya kerja, jenengan sholat tarawih bareng imam niku dari awal sampai akhir niku sudah tercatat qiyamul lail semalam suntuk. Ngoten. Nah, terus jangan sampai jenengan iki gen entuk ampunan Allah harus sholat semalaman gitu. Ora turu nganti subuh. Nah, sesuk nyopir truk nyemplung sawah gitu. Lah nyopire kalih ngantuk. Ampun nggih. Nah, terus niki solusi, benar-benar solusi yang sudah disampaikan Nabi 1500 tahun yang lalu, ngoten. Niki juga bukan terus, nanti ada juga nanti sebagian kaum muslimin tarawih kudu 23. Nanti kita bahas insyaallah, materinya sudah saya siapkan. Mudah-mudahan waktunya cukup mboten. Nah, nanti ada kaum muslimin tarawih kudu 23, gak 23 gak afdol. Selesai 11 sama imam, niku nggak jamaah dhewe digenepi 23. Enten mboten wonten niku? Enten. Digenepi dhewe soalnya perasaannya ndak afdol kalau ndak sampai 23. Niku nggih klentu. Soalnya napa? Hadis menyatakan memang Nabi itu tarawihnya 11. Tapi nggih niku tarawihnya memang lama. Dan dalam praktek berjamaah dengan kaum muslimin secara umum di malam yang ke 23 tadi, malam tersisa kurang 7 berarti 23 niku sampai sepertiga yang pertama, berarti nek jam 6 kita mulai malamnya itu jam 6 gitu. Niku nek ditambah 3,5 jam niku berarti kan 9.30. Nah, kemudian kalau yang malam yang ke-25 niku ditambah setengah malamnya, setengah ini kan gansal berarti sampai jam 11 atau kemudian jam setengah 12 atau jam 12 lah, monggo. Nah, ngoten. Jadi terus ada yang mau nambah gitu kan. Ada yang mau nambah. Gimana kalau kemudian saya mau nambah. Maka kata Nabi, wong sing salat karo imam ngantek rampung gitu kan, kuwi wis kecatet salat semalam suntuk, sewengi utuh. Sehingga Nabi ya tidak melarang, tapi juga tidak kemudian mengharuskan gitu loh. Tidak kemudian mengatakan nek mbok tambahi luwih utama gitu mboten gitu. Tapi lebih kepada ya silakan. Jadi hukumnya menjadi mubah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ning pertanyaannya apakah 23 niku salah? Nanti kita bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, jadi niki belum sampai mengatakan niku salah atau benar nggih, tapi lebih kepada gini loh. Kalau sudah 11 jenengan cukupkan di situ niku nggih pun cekapoten nggih, ndak perlu ditambahi. Tapi nek memang dari awal niate ten mriki niki Masjid Nur Rahman, salate 23, lah niku nggih berarti kedah sampai 23 gitu. Ampun medhot ten tengah. Terus niki nggih menjadi dua keadaan. Ketika jenengan jamaah di masjid yang 23 nggih rampung ngantos 23. Jangan punya pendapat, "Wah, kudu 11." Mboten. Nah, jenengan ngedahke 11 nggih, mangpatus masjid jam 11. Ngoten. Cuman nanti apakah 23 ini salah apa enggak? Nah, nanti kita bahas. Ya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, prakteknya salat tarawih Nabi itu seperti apa? Ibunda Aisyah mengatakan, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid pada suatu malam. Nah, kemudian disebutkan di sini dzata lailah. Fa shalla bi sholatihi nasun. Kemudian manusia ikut membersamai beliau dalam sholat. Summa sholla minal qabilati. Kemudian ada sejumlah orang yang datang lagi untuk sholat bersama beliau. Fakasuran nas. Kemudian manusia bertambah banyak. Summa istama'u minal lail salisah awir rabi'ah. Kemudian bertambah banyak lagi pada malam yang ketiga atau yang keempatnya. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika manusia itu banyak sudah berkumpul di situ untuk pengen bersamai Nabi, Nabi malah tidak keluar, tidak menemui mereka.
Falamma asbaha qala, kemudian ketika sampai pagi, kemudian beliau bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum, aku lihat apa yang kalian lakukan. Maksudnya kamu semua dorene iki aku ngerti aku. Kowe dorene meh jamaah aku ngerti. Nah, kemudian falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Nah, aku gak metu kuwi sengaja. Terus bukan karena halangan, sengaja. Ndak ada halangan, ndak sakit, ndak apa, ndak. Sengaja ndak keluar, nggih. Karena aku kuatir, aku takut khasyitu an tufrada alaikum. Iki kok mbok dadekke wajib. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi dalil bahwasanya tarawih niku mboten wajib. Sehingga jenengan yang memang ada kepentingan, keperluan, misal nggih jenengan kedah nderekke tangga napa keluarga ten rumah sakit, musik ngenteni tarawih sik rampung. Lah mungkin nek gerahe napa kritis iki malah bar tarawih malah sedo. Ngene iku diderekke mawon mboten napa. Dan ketika jenengan kemudian ketinggalan tarawih pada malam itu, jenengan sak mangke dalu tarawih piyambak mboten napa, salat piyambak ndak apa-apa. Nggih. Tapi nek longgar, sekali lagi longgar ten dalem mboten napa-napa, paling dolanan HP, nonton TV, ngoten niku. Nah, niku nggih langkung sae taroyan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian asar atau riwayat dari sahabat tentang salat tarawih. Asar dari Umar bin Khattab an Abdurrahman ibni Abdul Qari annahu qala, dari Abdurrahman bin Abdul Qari beliau berkata, kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu an fi Ramadan ilal masjid. Aku keluar bersama dengan Umar bin Khattab pada suatu malam ke masjid. Fa idzan nasu au za'u mutafarriqun, dan ternyata orang-orang itu berpencar-pencar, semebar ngoten. Enten sing ten mriki, mriku gitu kan. Yusolli rajulu li nafsi, ada orang yang sholat sendiri. Wa yusolli rajulu fa yusolli bi sholatihi ar-rahtu. Kemudian ada juga sing sholat dhewe awale. Nah, kemudian kok ada yang ngikuti jadi jamaah di belakangnya. Mungkin dilihat wah kayak ketoke bacaannya baik, atau kemudian dilihat pakaiannya kayak orang sholih gitu kan. Nah, wis tak dadi makmum sing kae. Sampai bingung karena saking banyaknya Pak, semebar gitu. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, "Inni aro lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal summa azama." Aku kok melihat, aku kok berpendapat, umpama iki tak kumpulke mereka dengan satu imam, imamnya setunggal, dan kemudian mereka semua itu berjamaah di belakangnya, ketoke luwih apik deh. Summa azama, kemudian beliau memutuskan fajama'ahum ala Ubay ibni Ka'ab, kemudian diperintahkanlah Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Summa kharajtu ma'ahu lailata ukhra, kemudian aku keluar pada malam yang lain. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim, dan manusia salat bersama imam mereka, yaitu Ubay bin Ka'ab tadi. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam berikutnya ketika Umar melihat, Umar berkata, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah ki yo iki. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna. Maka siapa yang tidur dalam waktu ini pas tarawih ini, pilih turu gitu, maka itu tidak lebih baik daripada orang yang ikut menjalankan sholat ini. Yuridul akhiral lail wa kana nasu yaqumuna awwalahu. Sedangkan orang menjalankan sholat ini sejak di awal malamnya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah bukan berarti ini bid'ah, bukan. Kenapa? Karena Nabi sudah nyontohkan di mana? Tadi di malam 23, malam 25 dan 27. Karena Nabi sudah nyontohkan, mung Nabi enggak merutinkan, nak Umar bin Khattab merutinkan. Nah, sehingga bid'ahnya bukan bid'ah yang benar-benar baru buatan. Jadi rumusannya sudah ada sejak zaman Nabi. Ning format setiap malam itu muncul ketika Umar bin Khattab dalam bentuk berjamaah. Lah napa Umar bin Khattab niku angsal melakukan itu? Boleh. Dalilnya napa? Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin." Melu sunahku karo sunahe khulafaur rasyidin al-mahdiyyin.
Nah, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdi niku nggih salah satunya Umar bin Khattab. Sehingga niku nek bahasa hukumnya itu beliau punya legal standing, punya landasan hukum, punya hak untuk merumuskan syariat, tapi mengacu pada landasannya yang awal yaitu dari Nabi. Nah, kemudian diformulasi menjadi yang baru gitu loh, dengan bareng-bareng full setiap malam. Makanya kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa qaulu Umar nikmatul bid'ah hadhihi innama aradal bid'atu al-lughawiyah lasyari'ah fa innal bid'ata syar'iyyah madmumatun bi khilafil lughawiyah. Yang dimaksud sebaik-baik bid'ah pada hadis Umar ini tadi adalah bid'ah secara bahasa, tegese iki anyar. Tapi sebagai syariat ini bukan baru karena asalnya sudah ada, Nabi sudah mempraktekkan. Nah, sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih, tarweh itu nggih ada landasannya dan tidak cuma 3 malam tok, full. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya sebagaimana sudah kita ketahui, dalilnya tadi sudah kita bacakan, yaitu sejak setelah Isya, ba'da Isya sampai sebelum sholat subuh. Nah, yang paling utama ya tentu pada pertengahan atau sepertiga malam yang terakhir. Tapi kan itu nanti menyusahkan kaum muslimin. Walaupun begitu nggih, ada masjid-masjid tertentu yang dia itu memang spesialis. Kalau di Solo niku Masjid Istiqlal. Ning dia mboten sampai subuh dia mulainya jam 11 sampai selesai 1 juz. Mungkin nek 10 terakhir niku 2 juz gitu. Nah, mungkin enten melih Masjid Fatimah ten Solo juga gitu. Nek Sragen mriki mboten mudeng mboten pundi. Nah, nek ten Masjid Fatimah niku mulainya jam 2 sampai menjelang subuh. Mungkin sahur ten niku. Nah, nek ten Karanganyar niku ICK niku malah Islamic Center Karanganyar niku tarweh niku barisak niku 1 juz. Dari Ramadan pertama sampai 30 yang saya tahu ngoten niku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di sini tentang waktu pelaksanaannya, yaitu Ibunda Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW idza shallal Isya dakhala manzilahu summa shalla raka'ataini summa shalla ba'da dzalika. Bahasa Nabi SAW kalau selesai sholat Isya beliau masuk ke rumah, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah rawatib, kemudian setelah itu qiyamul lail terus sampai menjelang subuh. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mufti Saudi Arabia, beliau mengatakan waktu salat tarawih min ba'di salatil isya ila tulu'il fajr, yaitu sejak selesai salat isya sampai terbitnya fajar subuh. Wal afdalu an tusalli fi awwalil lail ba'da salatil isya. Nah, kalau dalam konteks tarawih beliau berpendapat nggih nek tahajud itu sepertiga malam terakhir yang terbaik, tapi kalau tarawih karena bersama-sama maka yang terbaik itu setelah Isya langsung agar kaum muslimin banyak yang ikut. Nah, terkait jumlahnya memang ada perbedaan pendapat nggih. Disebutkan bahwasanya an Aisyah dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW kana yusolli 11 rakaatan. Bahwasanya Nabi SAW niku salat 11 rakaat. Kana tilka salatuhu yakni bilail fa yasjudu as-sajdata min dzalika qad rama yaqra'u ahadukum khamsina ayah qabla ayyarfa'a ra'sahu. Yaitu beliau salat pada malam hari, beliau bersujud dengan sujud selama seorang dari kalian membaca 50 ayat sebelum mengangkat kepala. Jadi suratnya sudah panjang Al-Baqarah. Sujud rukuknya niku kayak baca 50 ayat tambah panjang. Wa yarka'u raka'ataini qabla salatil fajr, dan beliau salat 2 rakaat sebelum salat fajar, summa yastaji'u ala siqatil aimani hatta ya'tiyahul muadzinu lis-shalah. Kemudian niki sunahe, niki ketinggalan mboten saged nek kita yang nglampahi. Yaitu kemudian beliau berbaring di sisi kanan hingga muadzin datang untuk salat mengumandangkan salat adzan subuh. Dan terus menjelang atau selesai salat malam tahajud menjelang subuh niku mami tesenten wedal setengah jam atau mungkin 20 menit niku Nabi niku sunah niku ngelekar sekedhik berbaring ning miring kanan ngoten. Nah, Nabi niku nek sare matanya merem tapi hatinya enggak, sehingga kalau adzan niku mireng. Lah nek kita mau tahajud kekeselan terus ngelekar sik niku tangi-tangi mengke duha. Malah mboten subuhan niku malah klentu nggih. Dan terus ketika kita kok ngoyak qiyamul lail semalam suntuk ning akhire salat subuh dadi salat duha, pas waktu duha niku nggih mendingan mboten usah semalam suntuk gitu. Terus sing tarawih mumin niku mawon gitu. Makane kula nek tarawih niku gandeng
mirsani jamaah kan sunai imam niku kan melihat ke belakang ningali wingking oh jamaah sepuh-sepuh ngoten niku to. Nah, kula nek tarawih niku surat An-Naba niku lho 40 ayat. Ning pendek-pendek to niku amma yatasaaluna nin naba'il niku to 40 ayat niku kula dum 8. Jadi sak rakaat niku 5 ayat ning pendek-pendek. Terus jam 20.17 niku pun rampung sak kultum-kultume. Angger kultume mboten lami lho. Memang enten masjid niku kersake nek kultum niku dikek meja ngeten iki. Terus nek pun ngangkat-ngangkat meja ngeten iki nek kultume mung 5 menit 10 menit ketoke mboten kersa piyayene. Yo minimal 20 menit to tak ngono. Nggih. Terus kula niku by request, tergantung requestnya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sehingga berdasarkan dalil tadi, ya Nabi itu sholatnya 11 rakaat. Nah, cuman dalil yang kedua, ini praktek Umar bin Khattab lagi. Umar bin Khattab niku sholatnya 23 rakaat. Nah, An Yazid ibni Ruman qala. Dari Yazid bin Ruman dia berkata, "Kana nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Khattab fi Ramadan bisalah santi wa isrina rakaatan." Manusia pada waktu itu sholat bersama Umar bin Khattab itu 23 rakaat. Loh, berarti bid'ah meneh mboten. Umar bin Khattab itu boleh membuat rumusan. Nah, kenapa Umar bin Khattab merumuskan seperti ini? Nah, ini jalan tengahnya. Karena zaman Nabi niku nek zaman-zaman Nabi sing diwaos niku Al-Baqarah, Al-Imran, lami, Pak. Sampai sahabat niku saking cintanya sama Nabi. Niku sikil, suku niku mboten saged ngapusi nek kesel. Ora ngapusi, kesel. Ati niku remen seneng. Napa melih wong Arab diwacake ayat bahasa Arab terus sing maca manusia terbaik dengan bacaan terbaik. Oh, wis genah seneng. Saestu genah seneng, genah menikmati ngoten lho. Cara napa? Nek wong seneng dangdut anggar krungu lagu napa ana langsung wah goyang-goyang ngoten niku lho. Iku kan saking menghayati ngoten niku lho. Nah, niku wong Arab niku gandeng diimami orang terbaik, bacaan terbaik dan mereka yo paham itu maknanya, apalagi yang namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar niku saya ndak akan nambah hafalan lebih dari 10 ayat sebelum saya tahu itu apa tafsirnya apa. Niku cara memahami Al-Qur'annya ala Ibnu Umar. 10 ayat ini harus ngerti tafsirnya baru tambah. Memang Nabi nanti kalau Ramadan niku ngoyak bacaan, ngoyak banyaknya yang dibaca. Tapi kalau harian Ibnu Umar niku pokoknya kalau ndak belum paham ini 10 ini saya tidak nambah hafalan, ditambah lagi baru 10 macam itu. Nah, sehingga para sahabat itu kalau diimami Nabi, wah senang banget dibacanya bacaan terbaik oleh orang terbaik. Dan namanya orang terbaik kalau sudah membaca ojo kok Nabi Imam Haram niku karena ngerti itu yang dibaca niku nopo, kadang niku nangis-nangis dhewe, awake dhewe makmum di belakang iki apa kok nangis ngono. Nah nek pas atine rada nyantol ngoten nggih melu-melu nangis ngoten niku. Nah, niku seremen hatinya, tapi kaki itu tidak bisa membohongi, sehingga para sahabat tuh dibacakan bacaan yang sangat panjang ya tetap kesel, Pak. Akhirnya napa? Sing kesel niku napa pamit mulih? Mboten. Nggih golek tembok, Pak, golek senderan. Golek cagak nek enten cagake masjid. Nek mboten enten beto teken. Ngoten. Pramila nggih jenengan yang ngapunten sudah tahu keutamaannya sholat malam dalam hal ini adalah tarawih. Lalu jenengan mungkin gadah keluhan kesehatan, dengkulku ngene, kentolku ngono misal ngoten. Ya jenengan tetap ke masjid nek umpami bener-bener longgar masih bisa ke masjid, nang ke masjid. Lah nek umpami dalam proses sholatnya jenengan harus bawa kursi niku nggih enten kursi cemepak gitu. Mungkin nek kirang mang nembung kali Mas Takmir atau Pak Takmirnya ndak dibelikan. Ndak apa-apa sholat kali lenggah. Nah, kenapa Umar bin Khattab ini merumuskan 23? Nah, di sini benang merahnya, Pak. Terus ini bukan soal salah benar, tapi lebih kepada kita harus mengerti bahwasanya fikih itu memang luwes. Fikih itu memang luwes. Nah, benang merahnya adalah bahwasanya pada masa Umar bin Khattab kaum muslimin yang masuk Islam tambah banyak. Nah, keimanan orang yang masuk Islam pada zaman Umar bin Khattab tidak seperti sahabat. Sahabat niku imannya luar biasa, saking luar biasa sampai Nabi itu mengatakan lau anfaqtu misla Uhudin dahaban. Nek kowe infak emas segede gunung Uhud, terus sahabatku mung segede celowokan ngeten iki, sak cowok ngeten iki, itu pahalamu ndak akan bisa mengumpuli pahala sahabatku. Padahal nek diomongke timbangan nih jelas gede emas sak gunung to, Pak. Tapi pahalanya niku lebih besar pahalanya sahabat sing emas ini namung segede. Soalnya napa? Iman yang dipakai. Makanya jenengan yang imannya besar, banyak, yang tahu nggih jenengan sama Gusti Allah nggih.
Jenengan infak 1000 tapi ikhlas lillahi taala dibandingin orang yang infak 2 yuta tapi nggih pengen dipoto, pengen dipameri dan pamerke pengen ben tanggane krungu lan sak piturute. Niku nggih luwih becik sing 2000 niki wau gitu. Wis 2000 riak ngono lah. Artinya jenengan mengikhlaskan jenengan datang ke masjid tiap subuh infak dengan lillahi taala, mungkin jenengan gandeng datangnya paling pertama plung wis rasa mengo, enak sing delok ora ya wis rasa mengo bismillah. Itu pahalanya besar sekali gitu. Tapi nek dadak sik ngenteni tanggoku sing kaya tekan ngene kan tekan lagi tak cemplungke alah niku nggih pahalane sithik nek malah mboten angsal. Nah, Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sini nggih. Kenapa kok Umar bin Khattab merumuskan 23? Karena keutamaan tarawih niku pada akhirnya sebenarnya soal lamanya. Artinya kalau misal nggih ada 11 di sini dan 11 di masjid dekat sinilah gitu. Ten mriki 20 menit, ten mriki 15 menit jane niku luwih utama mriki 20 menit tinimbang mriki atau sebaliknya mriki 15 menit mriki kok 20 menit, maka lebih utama sana dibandingkan sini dengan catatan sama-sama 11. Nah, kenapa kok dirumuskan 23? Karena nanti kalau kemudian bacaannya kayak bacaan Nabi, banyak orang yang tidak sanggup, banyak orang yang tidak mampu. Nah, karena kemudian nanti ada orang-orang yang tidak sanggup, tidak mampu, maka kemudian triknya Umar bin Khattab niku rakaatnya diperbanyak, tapi bacaannya diperpendek. Ning sak pendek-pendeke bacaan niku wau antara 50 sampai 100 ayat per rakaat gitu loh. Jadi nek misal 100 ping 23 ping 20 men niku pun ketemune 200. 200 niku nek Al-Baqarah ayat setunggal dugi 200 kan nggih pun ketemune 2 juz to Pak niku. Makane nggih jane nggih tetep luwih dawa gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab tadi saya bilang di depan punya legal standing, punya landasan hukum, beliau merumuskan itu. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, khulafa'ur rasyidin dalam hal ini Umar bin Khattab punya rumusan 23. Nah, 23 itulah yang dipakai sampai sekarang oleh beberapa kaum muslimin. Nah, sehingga sholat 11 atau 23 tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Bukan berarti sing 11 luwih bener timbang 23 nggih mboten, bukan berarti 23 luwih baik timbang 11 nggih mboten. Nah, dengan catatan tetap menjaga tumak ninahnya. Yang salah adalah salate nek 11 20 menit, nek 23 malah mung 5 menit atau 7 menit niku salah. Padahal napa? Cah SD niki ngerti, nek 23 niku diporo 11 ketemune pira le? 23 dibagi 11 berapa le? Halo, 1, 2, 3 23 dibagi 11 ketemunya berapa? Ketemunya berapa? 23 diporo loro konangan to dadi diporo 11 ketemune kan 2. Sehingga nek misal ten mriki 11-nya 20 menit atau 15 menit misal ngoten, maka jenengan kok pindah ten 23 sebabnya nggih harus jelas. Ngopo to Mas kok ora salat ning Nur Rahman meneh? Ten Nur Rahman niku namung 11 ten niku 23. Lah kok ngopo pindah ning 23? Soale ning Nur Rahman niku namung 15 menit ten niku 23 niku 3 menit niku alasan yang benar. Tapi nek kuwale ngopo pindah menika karena luwih cepet tok ten mriki 15 menit niku 7 menit rampung. Ah niku klentu. Dong ngoten. Soale dalam salat niku enten rukun namanya tumak ninah. Tumak ninah niki nek ditinggal maka salatnya menjadi batal. Bagaimana akan tumak ninah wong rakaate 2 kali lipat kok salate malah setengahnya itu. Dan niku ketok banget, Pak. Ketok banget. Terus piyai niku nganti gak iso bareng ling medhuk kali munggah niku lho. Dadi koyo wong sik-sikan ngoten niku. Sirahe dereng didheke imame wis ngadeg sing ngene ngadeg. Cah cilik-cilik ngene niki timbang bingung ling ngetut ngoten niku malah ngadeg joget to, Bu. Dadi gak salat malah joget. Ngoten niku kiyaine niku diwawancarai ten TV. Kula naudzubillah nganti sanjang. Ini masih terpenuhi syarat rukunnya, masih sesuai dengan sunnah. Sunnah piye? Ndak bisa, Pak. Ndak bisa. Niki masjid, Pak. Misal nggih kula ngimami, jamaah enten 1500. Ganjaran kula niku kula setunggal ditambahke 1500 niku. Niku nek salate kula bener. Nek salat kula ngawur niku mboten dadi pahala, dadi dosa malah. Kayak niku jamaahnya 3 kabupaten. Cara niki Sragen niku jamaah king Karanganyar, king napa Solo, king Wonogiri napa king Boyolali mriki danten.
1000 lebih orang itu hanya untuk membatalkan sholat tarawehnya. Maneman toh. Makanya tinimbang ngoten niku mbok mending sing 11 tumak ninah senajan anabak dipara 8 tapi rukun syaratnya terpenuhi rampung penak ngono. Nah mulai jenengan sing pun sepuh, alah ngono kuwi lak mengke lak enten sing napa niku gegere boyokan lah gak macam-macam sesuk opnam malan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah nggih. Terus alasannya harus jelas. Mas kok isra ning ngono Rahman? Kula ten mrika Pak 23 langkung lami. Oh nggih alhamdulillah ngoten. Atau kula ten mrika Pak sami-sami 11 ning ten mrika setunggal jus. Enggak apa-apa itu, benar itu. Tapi nek kula mrika Pak 23 soalnya luwih cepet lho piye to ki. 23 saestu niku nek enten ngoten niku. Terus bojo kula niku waktu kuliah ndek sini niku ajeng tarawih ten masjid 11 ngoten niku. Nah terus rencange, "Mbak ayo ning kono wae." Loh, kono kae 23 iki. Engko tambah suwe. Ora, senajan 23 luwih cepet lho gitu. Padahal pembagian sederhana. Sehingga logikanya nek 11 niku misale 15 menit nggih nek 23 niku setengah jam. Nek 11 niku 20 menit ya 23 40 menit kedae. Ngoten, mboten malah dikelongi setengah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nek mancing kula di anu ya, dikode nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku nggih. Nah, kemudian tadi ketika kita sholat tarawih, maka ketika kita menginginkan keutamaan mendapatkan pahala semalam suntuk, maka nggih harus bareng imam. Bareng imam niku sejak kapan ya? Sejak awal sampai rampung. Sehingga jenengan mboten usah kemudian nembe angsal napa salat 8 rakaat kirang witir, wah aku tak mulai sik witir ning omah wae gitu. Niate ngoten, ning dalalah malah mboten. Nah niku timbang ngoten mending kali imam nggih jenengan sampai griya tekantun sare pun tilem angkler tangi-tangi pun subuh ampun nggih tangi-tangi sahur. Nah niku pun kecatet salat semalam suntuk karena salatnya bersama imam boten kemudian salat piyambaan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian napa melih niki Rin. Nah kemudian ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan seputar tarawih. Pertanyaan pertama, apakah sholat tarawih boleh dilaksanakan di rumah? Jawabannya sholat tarawih boleh dilaksanakan di rumah. Namun yang lebih utama tetap berjamaah. Kenapa? Karena tadi itu ada hadis keutamaan berjamaah bersama dengan imam. Kalau di rumah nggih jawabannya sebatas sholat sendirian itu. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, apakah wanita boleh melaksanakan sholat tarawih di masjid? Jawabannya boleh. Namun untuk wanita ya sholat di rumah lebih utama. Kemudian yang kedua, kalau memang wanita ini mau tarawih ke masjid, maka pastikan jangan sampai menjadi sumber fitnah. Sumber fitnah niku pripun? Nah, parfum niku digerujuke, mboten mung disemprotke digerujuke. Terus niku mangkat ten masjid niku yaine ten ngajeng sing buntuti niku akeh wong akeh mburine ngoten niku. Nah niku dadi sumber fitnah. Atau kemudian nggih pas ten masjid niki misal parfum masjidnya pun cetha niku sing digantung-gantung niku, wah iki parfume kok beda. Wong salat celingak-celinguk iki sing nganggo sapa? Diambu sisi akhirnya ketemu wong kain. Nah itu menjadi sumber fitnah ya. Enggak boleh kalau yang kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah boleh membaca Al-Qur'an dari mushaf saat salat tarawih? Nah niki. Nah terus jenengan nek umpami nggih. Mas kene iki jane yo pengen semenwengi iki sak jus. Ning gak ono sing hafal Quran. Nah niki solusi, Pak. Solusine napa? Seperti pertanyaan niki. Bolehkah kita mengimami tarawih dengan membaca mushaf ngeten niki? Nah, disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, annaha amarat maulaha, bahwasanya beliau memerintahkan budaknya Zakwan yang bernama Zakwan ay yu'ammaha fi Ramadan untuk mengimami beliau salat bersama dengan kaum muslimin wanita pada waktu itu ya di bulan Ramadan. Wa kana yaqra'u fil mushaf, dia baca mushaf. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Zakwan ini tidak ada sahabat laki-laki yang mengingkari, berarti boleh. Nggih, sehingga jenengan nek umpami ngersake ten mriki niki, iki pengene ning kene salate sembengi sejus Mas. Nggih monggo, manggolek kene kok napa tatakan niku lho. Nah, jagrak niku tatakan niku goleki Quran sing gedhe. Nah, pun monggo mungkin diagendakan. Satu imam niku kan rakaate kalih-kalih to, kalih salam ngoten to. Nah niki sak halaman satu rakaat, sak halaman satu rakaat. Dadi mungkin rong rakaat niku dapat satu lembar, 2 halaman. Nah, mungkin pas begitu mau naik rakaat yang ketiga 4 ya diwalik sik 3 4, mungkin diwalik melih. Ngoten. Terus niku kalih hataman. Ndak apa-apa. Mungkin jenengan enten mriki kalih nyemak, kalih maos ngenten nggih mboten napa. Dengan catatan yang diwaca sami nggih.
Mengke imame maca Ali Imran jenengan maca Al-Baqarah lha niku mboten angsal. Karo japi WA niku ya ra etok ya anu. Weh nek WA mlebu. Dadi nek jenengan nyimak imam yang salat tarawih lama pakai HP niku pakai datane mang pejairiin, mang mode pesawat. Mengke urip jawab WA, ngangkat telepon mboten angsal ya ngoten niku. Nah, Bapak Ibu rahmat niku solusi. Nah, makanya nggih disebutkan oleh Imam Nawawi ya juzu al-qiraatu fil mushaf fi sholati tarawih wa huwa qaulul jumhur. Bahasanya boleh baca mushaf dalam sholat tarawih dan ini adalah pendapat jumhur. Karena di dalam tarawih niku karena sunnah banyak kemudahan, banyak keringanan. Saking mudah dan ringannya umpami nggih jenengan niku sehat, seger buger boten enten keluhan napa-napa. Ning jenengan niku kok rumangsa iki salate suwe. Aku pengen ngrungokke wacanane, pengen khusuk ning salat ning engko mesti rakaat ke 6 7 apa 7 8 kuwi mesti sikilku gak kuat. Dari awal jenengan ngangge kursi lenggah mboten napa-napa. Niki salat sunah soalnya. Tapi nek salat wajib jenengan kedah berdiri. Kemudian ketika jenengan sujud atau rukuknya ndak bisa, baru jenengan pas posisi sujud atau rukuk pakai kursi. Jadi buat boleh dari awal jenengan duduk ndak boleh. Sehingga dalam konteks sholat wajib niku memang ketat. Ya, tapi nek sholat sunnah sejak awal jenengan duduk niku mboten napa, Pak. Nggih, walaupun jenengan sehat, ndak ada kendala apapun ndak apa-apa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lajeng pertanyaan berikutnya niki kula ngantek nglumpukke permasalahan yang sering terjadi. Apakah boleh sholat tarawih dengan 2 imam dalam satu masjid? Nah, jawabannya tidak dianjurkan sholat tarawih dengan 2 imam dalam satu masjid karena hal ini dapat menyebabkan perpecahan dan kekacauan. Maksudnya ngeten, mumpun 11, mboten usah ditambahi dados 23. Nanti ada orang udah 11 gawe meneh. Akhirnya kan, utama kono mendingan sing kae dadi imam. Atau kemudian ada 2 imam, mriki kalih mriku. Niku mboten sae. Dadi tetap satu aja. Nah, atus ten Karanganyar. Masjid Agung Karanganyar. Niku kalih pemerintah ditoto. Nek Senin jadwale ormas nopo, Selasa nopo, Rebo nopo ngoten niku. Nah, sehingga mboten rame. Nah, tapi nek mboten ditoto ngoten niku, akhire Pak, wong LDI niku lho, adoh-adoh tekan Mekah lho gawe jamaah dhewe itu, Bu. Parah. Sampai Jumatan niku lho. Masjid Haram niku jarake mung 2 kilo ten Ngajeng, pilih ning hotel Jumatan. Saking enggak paham tentang syariat. Padahal ngakune paling ngerti Quran hadis jamaah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih mboten ngoten nggih. Dan mriku niku salatan mriku niku pahalanya 100.000 kali lebih baik daripada masjid manapun. Kok malah ning hotel. Niki pun manjing kalau mboten dilek nggih bablas. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Niki masih banyak nggih. Nanti resumenya saya sampaikan di kultum tarawih. Tarawih enten kultum toh nggih. Enten. Nggih. Nggih saya sampaikan di situ. Mudah-mudahan panjenengan bisa menyimak nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa nggih. Mudah-mudahan Allah